Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ela Andriani, NIM 2110417488, kelas M4, Matkul Manajemen Operasi. Dosen pengampu Putri Febriasari, PSE MSc. Di sini saya akan menjawab soal UAS. Jelaskan mengapa konsep penyesuaian massal dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Rantai pasokan perusahaan harus mampu menangani prioritas kompetitif tertentu yang akan memenangkan pesanan dari pelanggan. Seringkali pelanggan menginginkan lebih dari sekedar pilihan layanan atau produk standar. Mereka menginginkan layanan atau produk yang dipersonalisasi dan mereka menginginkannya dengan cepat. Misalnya, Anda ingin mengecat ruang tamu Anda dengan warna baru. Anda perlu melengkapi semua perabot dekorasi dinding dan karpet yang ada. Anda pergi ke toko eceran cat lokal Anda dan memilih warna dari tumpukan buku yang mencakup setiap warna pelangi. Toko tersebut dapat memberikan semua cat yang Anda butuhkan dengan warna pilihan Anda sambil menunggu. Bagaimana toko menyediakan layanan itu secara ekonomis? Tentunya toko tidak dapat menyimpan ribuan warna dalam jumlah yang cukup untuk pekerjaan apapun. Toko tersebut menyimpan warna dasar dan pigmen secara terpisah dan mencampurkannya sesuai kebutuhan, sehingga menyediakan variasi warna yang tidak terbatas, tanpa mempertahankan inventaris yang diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan warna khusus setiap pelanggan. Pengecer cat mempraktikkan strategi yang dikenal sebagai penyesuaian massal, di mana proses perusahaan yang sangat berbeda menghasilkan berbagai layanan atau produk yang disesuaikan dengan biaya yang cukup rendah. Pada dasarnya, perusahaan mengizinkan pelanggan untuk memilih dari berbagai opsi standar untuk menciptakan layanan atau produk pilihan mereka. Lanjut, pertanyaan kedua, terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal dalam aktivitas rantai pasokan. Mereka jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. Yang pertama, mengelola hubungan pelangganan. Kustomisasi massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan agar layanan atau produk yang ideal dapat dihasilkan. Perusahaan dapat belajar banyak tentang pelangganannya dari data yang diterimanya. Keunggulan kompetitif yang signifikan diwujudkan melalui hubungan pelangganan yang erat. Ini berdasarkan strategi kustomisasi massal. Yang kedua, menghilangkan persediaan barang, jadi memproduksi untuk pesanan pelanggan lebih efisien daripada menghasilkan perkiraan, karena perkiraan tidak sempurna. Triknya adalah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menghasilkan pesanan dengan cepat. Dengan menggunakan promosi penjualan, perusahaan dapat melakukan beberapa kontrol atas persyaratan untuk persediaan komponen dengan mengarahkan pelanggan menjauh dari opsi yang habis untuk memilih opsi yang tersedia. Kemampuan ini menghilangkan tekanan dari rantai pasokan sekaligus menjaga kepuasan pelanggan. Penyedia layanan juga memanfaatkan penyesuaian massal untuk mengurangi tingkat inventaris. Mereka memiliki sistem perangkat lunak yang melacak preferensi pelanggan yang paling disukai konsumen, hingga majalah yang mereka baca. Informasi ini memungkinkan perusahaan jasa untuk merencanakan dengan lebih akurat apa yang akan dikemas pada setiap jasa yang mereka jual. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai layanan atau produk yang dipersepsikan. Dengan kustomisasi massal, pelanggan dapat melakukan sesuai keinginan mereka. Secara umum, kustomisasi massal seringkali memiliki nilai yang lebih di benak
pelanggan daripada biaya produksi. Sebenarnya, persepsi ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang memberikan margin yang bagus. Lanjut, pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offshoring. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Outsourcing adalah pilihan yang sangat menarik bagi perusahaan yang memiliki volume rendah. Apa yang mendorong perusahaan untuk melakukan outsourcing daripada mengintegrasikan secara vertikal? Perusahaan outsourcing menyadari bahwa perusahaan lain dapat melakukan proses outsourcing dengan lebih efisien dan kualitas yang lebih baik daripada yang seharusnya. Mereka memilih untuk menambahkan pemasok eksternal ke rantai pasokan mereka daripada mempertahankan pemasok internal. Namun keputusan outsourcing adalah keputusan yang serius karena perusahaan dapat kehilangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan proses tersebut. Semua tentang kemajuan proses yang diserahkan kepada mitra outsourcing yang membuatnya sulit untuk membawa proses itu kembali ke perusahaan. Offshoring adalah strategi rantai pasokan yang melibatkan proses pemindahan ke negara lain. Dengan demikian, offshoring lebih mencakup daripada outsourcing karena juga mencakup integrasi vertikal dengan menempatkan proses internal di negara lain. Perusahaan yang termotivasi untuk memulai operasi lepas pantai oleh potensi pasar dan keuntungan biaya yang diberikannya. Perusahaan mungkin dapat menciptakan pasar baru karena keberadaannya di negara lain dan kemampuannya untuk menawarkan harga yang kompetitif karena efisien biaya. Prioritas kompetitif selain biaya rendah seperti kecepatan pengiriman ke pelanggan yang jauh juga dapat mendorong keputusan. Lanjut, pertanyaan yang keempat. Dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan terdapat strategi logistik terbalik, resep logistik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menetapkan resep logistik dalam rantai pasokan mereka. Res logistik atau logistik terbalik merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran produk, bahan, dan informasi yang efisien dan hemat biaya dari sudut pandang konsumsi kembali ke titik asal untuk pengembalian, perbaikan, produksi ulang atau daur ulang, dan proses manajemen produk, bahan, dan informasi dengan biaya yang terjangkau serta melakukan pengembalian, perbaikan, dan mendaur ulang produk. Perusahaan menerapkan referensi logistik dalam rantai pasokan mereka karena prosesnya yang hemat dan memperbaiki kembali produk mereka untuk mendapatkan hasil kembali. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.